Halo cuy, kali ini channel teknologi bisnis mau kasih tahu kalian apa itu port jaringan dan 12 macam port jaringan. Oke, simak videonya. Nah, jadi kali ini teknologi bisnis mau kasih tahu kalian apa saja port dalam jaringan dan 12 macam port jaringan, port di dalam jaringan. Jadi di dalam sebuah jaringan komputer ada yang namanya port, yaitu untuk koneksi antar periferal komputer. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bahas lebih lanjut. Sebelum lanjut ke topik pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah agar channel teknologi bisnis berkembang dan bisa share ilmu yang bermanfaat. Sebelum mengenal lebih dalam apa itu 12 macam port dalam jaringan, kita akan bahas dulu apa itu port jaringan. Jadi, port di dalam jaringan ini adalah sebuah mekanisme yang mengizinkan untuk saling koneksi antar periferal komputer maupun program di dalam komputer. Nah, port di dalam jaringan dapat mengidentifikasi aplikasi melalui alamat TCP/IP. Oke, langsung aja yang ditunggu-tunggu itu adalah apa saja macam-macam port di dalam jaringan. Yang pertama itu ada namanya port 21 yang biasa disebut dengan port FTP. Apa itu port FTP? Port FTP adalah FTP itu panjangan dari File Transfer Protocol. Jadi dalam port FTP ada dua macam, yaitu ada FTP client dan FTP server. Di mana FTP server itu ialah induknya dan FTP client adalah anaknya. Di mana FTP client akan merequest dari FTP server sendiri. Contoh nih, FTP client membutuhkan file dari FTP server. Jadi FTP client akan melakukan download dari file FTP server saat sudah terhubung. Selanjutnya ada port 22, setelah port 21 ada port 22 ya. Memang berurutan tapi fungsinya beda. Port 22 ini biasanya dikenal dengan port SSH. Apa itu port SSH? SSH merupakan singkatan dari Secure Shell. SSH dikenal dengan protokol kriptografi jaringan, di mana untuk komunikasi yang aman, login antarmuka baris perintah, perintah eksekusi jarak jauh, dan layanan jaringan lainnya antara dua jaringan komputer. SSH lebih banyak digunakan orang zaman sekarang karena lebih aman dari telnet. Karena SSH sendiri sudah dienkripsi sebelumnya agar data yang ditransfer itu sulit dilihat. Manfaat dari menggunakan port SSH ini dapat meningkatkan keamanan data di komputer Anda. Nah, selanjutnya ada yang namanya port 23 atau dikenal dengan port telnet yang udah kita bahas tadi. Apa itu port telnet? Untuk telnet sendiri tidak beda jauh dengan SSH, hanya saja SSH lebih secure. Apa itu telnet? Telnet sendiri merupakan protokol yang bisa diakses dari jarak jauh ya, hampir sama seperti port-port yang lain, bisa digunakan dari jarak jauh. Hanya saja telnet merupakan software yang digunakan untuk mengontrol jarak jauh pada sistem komputer. Selanjutnya ada port 25. Apa itu port 25? Port 25 biasa disebut dengan port SMTP. SMTP sendiri merupakan singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Protokol SMTP ini digunakan untuk mengirim surel atau surat elektronik dari pengirim ke server penerima surat elektronik atau email. Nah, selanjutnya ada port 53. Apa itu port 53? Port 53 biasa dikenal dengan port DNS. DNS merupakan singkatan dari Domain Name System. DNS menyimpan informasi tentang nama host ataupun domain. DNS sendiri biasanya dikenal orang untuk translate dari alamat IP address yang berupa angka itu menjadi sebuah alamat yang berupa nama agar mudah diingat. Misalkan saja alamat IP Google yang biasa kita kenal itu 8.8.8.8. Nah, dengan adanya DNS, alamat IP itu bisa kita translatekan atau terjemahkan menggunakan DNS menjadi google.co.id. Dengan menggunakan DNS, kita lebih mudah mengingat alamat tersebut. Bayangkan saja jika Facebook, Instagram, WhatsApp, apalagi sosial media yang lainnya, jika masih menggunakan IP address, apakah kalian sanggup untuk mengingatnya? Tentu tidak, kalau saya sendiri tidak mampu untuk mengingat angka tersebut. Selanjutnya ada yang namanya port 80.
Apa itu port 80? Port 80 adalah yang dikenal dengan port HTTP. HTTP sendiri digunakan untuk mengambil sebuah sumber daya yang berupa dari hypertext ya, ditampilkan di website. Contohnya HTTP itu ya link www.facebook.com itu HTTP. Lihat di sudut kiri link itu ada HTTP atau HTTPS. Nanti HTTPS kita jelaskan lebih lanjut ya. Selanjutnya ada port 110 atau yang biasa dikenal dengan port POP3 atau POP3. POP3 sendiri merupakan singkatan dari Post Office Protocol version 3. Protokol ini biasanya digunakan untuk mengambil surat elektronik atau surel ataupun email, yang biasa disebut email ya. Protokol ini sendiri sangat erat hubungannya dengan protokol SMTP tadi, karena berkaitan dengan untuk pengiriman surel dari pengirim ke server penerima surel. Selanjutnya ada port 143. Apa itu port 143? Port 143 biasanya disebut dengan port IMAP. IMAP ya. IMAP sendiri merupakan singkatan dari Internet Message Protocol. IMAP sendiri adalah protokol standar yang digunakan untuk mengambil atau mengakses surel atau surat elektronik ataupun email yang biasa dikenal email ya. Nah, IMAP sendiri lebih canggih dari POP3, di mana kita bisa mengambil seluruh file tanpa terkecuali jika dibandingkan dengan POP3 yang ada batasannya. Selanjutnya itu ada port 443 yang biasa dikenal dengan HTTPS. Yang tadi udah kita jelasin di awal HTTP, ini HTTPS. HTTPS sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. Sedangkan HTTP tadi Hypertext Transfer Protocol tanpa secure ya. HTTPS sendiri dapat diartikan protokol yang valid dan aman. HTTPS sendiri telah dilindungi oleh sistem encrypt dari berbagai format, sehingga menyulitkan bagi orang-orang yang ingin membajak data yang dikirim melalui HTTPS. Selanjutnya ada port 465. Apa itu port 65? Port 65 biasa disebut dengan port SSL atau biasa dikenal port SSL. SSL sendiri merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. SSL sendiri merupakan cara untuk membuat agar saat mengakses website itu aman. Jadi SSL ini menciptakan enkripsi saat mengakses sebuah website. SSL sendiri merupakan standar industri sebuah komunikasi web yang aman dan digunakan untuk melindungi jutaan transaksi online setiap hari. Selanjutnya ada port 587 atau biasa dikenal dengan port MSA atau MSA ya. MSA sendiri merupakan Mail Submission Agent. Apa itu MSA atau Mail Submission Agent? MSA merupakan perangkat lunak yang menerima email dari MUA atau Mail User Agent dan bekerja sama dengan MTA atau Mail Transfer Agent untuk mengirimkan sebuah email. Ia menggunakan varian dari Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Yang terakhir adalah port 993. Port 993 biasa dikenal dengan port CMAP. Apa itu CMAP? CMAP merupakan singkatan dari Secure Internet Mail Access Protocol. CMAP berfungsi pengamanan dalam mengakses atau mengambil email dari server. Oke, jadi itulah penjelasan apa itu port jaringan dan 12 macam ya gini. 12 macam port jaringan versi teknologi bisnis. Oke, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga ditekan tombol subscribe agar channel teknologi bisnis lebih berkembang dan tentunya share ilmu yang bermanfaat seputar jaringan komputer. Oke, sekian dari saya. See you.